Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah stigma, sikap menjatuhkan orang lain. Bagaimana kita memahami sikap ini? Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 6 katakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Injil Matius 26 ayat 6 hingga 13. Ini merupakan kisah di mana Yesus diurapi dengan minyak di Betania. Sebuah ilustrasi. Merasa jijik atau leprafobia timbul lantaran stigma atau sikap negatif yang menjatuhkan orang lain yang dilekatkan kepada para penderita kusta. Orang lebih suka percaya mitos sehingga pandangan negatif dan perlakuan diskriminasi terhadap penderita kusta sukar untuk dihapuskan. Akibatnya, mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial yang sepatutnya. Nah saudara, stigma terhadap penderita kusta telah berakar dalam masyarakat. Mitos tentang kusta sebagai penyakit terkutuk akhirnya berkembang di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Hal inilah yang menggerakkan hati Yesus untuk mematahkan mitos tersebut. Dia tidak pernah menjaga jarak semasa berinteraksi dengan para penderita kusta. Buktinya tercatat dalam Alkitab. Yesus pernah menyembuhkan seorang penderita kusta di suatu kota, Matius 8 ayat 1 hingga 4. Dan 10 penderita kusta ketika dalam perjalanan ke Yerusalem, Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Nah, kehadiran Yesus di rumah Simon, penyakit kusta itu, membuktikan kesungguhan hatinya untuk membongkar mitos yang telah memberi label negatif terhadap para penderita kusta. Bukan rahasia lagi bahwa Simon adalah seorang penderita kusta, sehingga sebutan si kusta dalam ayat 6 melekat di belakang namanya. Namun, keadaan Simon tidak mengurangkan niat atau usaha Yesus untuk menerima undangan makan malam di rumahnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai stigma kepada orang lain? Jika ada saudara, kita harus berubah. Teladan berharga Yesus telah tinggalkan kepada kita. Dia memperlihatkan betapa mitos yang telah memenjarakan atau menjatuhkan para penderita kusta atau penderita penyakit rohani yang lain melalui stigma yang melukai hati, menjatuhkan marwah dan martabat mereka sebagai manusia. Dari situlah saudara, kita boleh cermin diri atas usaha mulia Yesus untuk memartabatkan manusia ciptaannya yang sangat berharga. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa seorang pengikut Kristus sejati selalu bersedia untuk mematahkan stigma yang menjatuhkan marwah dan martabat kemanusiaan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk membuang sikap stigma kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk membuang sikap stigma di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.